Shalom. Shalom anak-anak kelas Polus yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Miss Sinta dan Miss Regina berharap dan selalu berdoa supaya anak-anak semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan bersama papa dan mama di rumah. Ya, benar sekali. Nah, Miss senang sekali. Kenapa? Karena hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, meskipun nggak bisa beribadah secara langsung atau bertatap muka, tetapi itu nggak mengurangi semangat kita dan sukacita kita untuk memuji Tuhan. Betul sekali. Apalagi semangat kita nyatakan dengan yel-yel Sabtu ceria kita. Iya. Oke, masih ingat kan dengan yel-yel Sabtu ceria? Yuk sama-sama kita ucapkan yel-yel Sabtu ceria. Siap ya? Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Di Sabtu ceria ini mengajarkan kita untuk belajar bertumbuh di dalam Tuhan untuk menjadi karakter seperti Kristus. Christ-like karakter. Ya, betul sekali. Miss Sinta percaya nggak sih, apalagi dalam situasi seperti ini dan keadaan saat ini, Miss Sinta percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu tetap baik kepada kita? Ya pastinya percaya dong Miss, karena memang terbukti Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Kenapa? Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan itu semua oleh Tuhan. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak, mari saat ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik.
berdoa, kita yang menyerahkan Sabtu Ceria kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah situasi saat ini, kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur di pagi hari ini, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Sabtu Ceria. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan untuk Sabtu Ceria kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati Sabtu Ceria ini agar boleh membawa anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Sabtu Ceria ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, di ibadah online kita kali ini, Miss mau ajak kita semua untuk menyatukan hati kita. Kita mau berdoa syafaat bagi bangsa negara kita, yaitu Indonesia. Dimana dengan situasi atau keadaan seperti ini, kita melihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang kelaparan, banyak orang yang sakit, bahkan banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya, bahkan kehilangan orang-orang terdekatnya. Mari kita berdoa, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk diri kita secara pribadi. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita menyerahkan bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan pujian doa kami. Saat ini kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan, penyertaan, pemeliharaan-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di dalam Sabtu Ceria. Meskipun kami tidak dapat beribadah secara langsung, secara tatap muka, oleh karena situasi dan keadaan yang saat ini menghalangi kami untuk dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi itu tidak akan menghalangi kami, semangat kami untuk tetap memuji Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, yang mana pada saat ini bangsa dan negara kami sedang ditimpa oleh malapetaka. Tetapi kami percaya di balik semuanya ini Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan karya-Mu di tengah-tengah umat manusia. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang mana situasi dan keadaan, kondisi yang pada saat ini mencekam. Banyak orang khawatir, banyak orang takut karena situasi saat ini yang dikarenakan oleh COVID-19.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Banyak sekali dampak yang terjadi akibat adanya COVID-19 ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan anggota keluarganya, banyak orang kehilangan orang-orang terdekat, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kesulitan. Di dalam keadaan seperti ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami ini. Tuhan akan mengangkat setiap kesulitan dan kesusahan yang terjadi atas umat manusia pada saat ini. Biarlah tangan-Mu yang berkuasa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan selalu terbuka untuk menolong setiap umat manusia. Biarlah karya-Mu ya Tuhan nyata bagi kami semua. Kami juga menyerahkan untuk para tenaga medis yang pada saat ini mereka berdiri di garis depan untuk menangani orang-orang yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka, Tuhan memberikan pemeliharaan kepada mereka, kekuatan, kesehatan fisik, sehingga mereka dapat menangani semuanya dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin negara yang mereka dipercayakan untuk mengatasi situasi yang pada saat ini terjadi. Biarlah Tuhan memberikan hikmat akabudi kepada mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Mereka diberikan hikmat dan kemampuan untuk menangani semuanya dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, supaya mereka, bahkan kami semua ya Tuhan, dapat mentaati himbauan dari para pemerintah. Kami dapat berpartisipasi dalam semuanya ini, sehingga semakin hari kami melihat bagaimana karya-Mu boleh nyata bagi kami. Semakin hari kami melihat kondisi dan keadaan semakin membaik di dalam muka bumi ini ya Tuhan. Kami tidak dapat berkata-kata lagi. Kami adalah manusia biasa yang dipenuhi dengan keterbatasan. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan bangsa kami. Kami menyerahkan hidup kami. Bahkan kami menyerahkan iman kepercayaan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam situasi kondisi seperti ini tidak akan menghilangkan kepercayaan, bahkan iman pengharapan kami kepadamu. Melainkan melalui situasi saat ini, kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu. Melalui apa yang terjadi, kami lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan-Mu hingga pada saat ini. Kami menyerahkan doa kami ini, doa yang tidak sempurna, tetapi kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan
kami yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Di mana pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bila firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua boleh kami terapkan dalam Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kelemahan kami ke dalam tangan-Mu. Bila Roh Kudus-Mu yang bekerja, Engkau yang melawat kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak semua, senang sekali Mister bisa kembali menyapa kalian dan di dalam Sabtu Ceria, walaupun secara online, ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini. Yuk, silakan Anda ambil Alkitabnya, Anda baca. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Yuk, buka 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-8. Ya, bisa baca ya. Engkau, kata Samuel kepada Saul, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kita ke pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 8 dan sampai ayat 10. Ya, 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 10. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja Saul habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Nah, anak-anak, Mister memberi judul pelajaran kita hari ini, menunggu dengan taat. Nah, biasanya kelas besar itu catat ya. Kalau Anda mau catat, boleh ya, siapkan catatannya. Yuk dicatat dulu ya. Oke. Jadi temanya pada hari ini yaitu menunggu dengan taat. Nah, anak-anak, menunggu itu aktivitas yang paling membosankan. Sangat membosankan ya. Hampir bisa dikatakan tidak ada orang yang suka menunggu. Ayo, emangnya kalian suka menunggu? Suka menunggu? Pasti enggak. Pasti kita enggak suka yang namanya menunggu. Menunggu jemputan, menunggu teman, menunggu telepon, menunggu jawaban WA, menunggu dapat hadiah mungkin, dan masih banyak lagi lainnya. Kita nggak suka yang namanya menunggu. Biasanya kita nggak suka yang namanya menunggu. Tetapi kadangkala anak-anak, bahkan seringkali dalam Alkitab, Tuhan menunjukkan bahwa kita butuh untuk menunggu. Kadang-kala Tuhan mau memperlihatkan bahwa yang kita butuhkan itu menunggu. Ya. Nah, di dalam cerita yang kita baca tadi, ya, itu dikisahkan itu ada Raja Saul. Ya, kita tahu ya, Raja Saul itu kemudian diurapi menjadi raja. Ya, jadi bangsa Israel itu minta, "Ayo tolonglah, kami mau raja, kami minta raja." Lalu kemudian ya sudahlah, ya. Tuhan kasih ya melalui Nabi Samuel, maka kemudian Saul itu di dalam pasal 10 yang kita baca tadi, itu dia kemudian baru saja diurapi menjadi raja. Nah, lalu kemudian setelah dia diurapi, Samuel ngomong banyak hal yang diomongin. Kasih tahu apa yang akan terjadi.
Ya, apa yang akan terjadi ini, terjadi itu. Itu dikasih tahu kepada Saul. Lalu kemudian di dalam ayat 10 itu juga kemudian kita dapat, dalam ayat 8 itu dikasih tahu. Nanti kamu akan ke Gilgal. Oke, jadi kamu nanti pergi ke Gilgal, lalu ingat baik-baik. Tunggu saya untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi ini Nabi Samuel tahu nanti itu 7 hari lagi itu kan bakalan ketemu di Gilgal. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan kasih tahu kepada Samuel ya, apa yang akan terjadi 7 hari ke depan. Jadi 7 hari ke depan Saul akan ada di Gilgal, lalu Samuel akan ke sana, mereka akan ketemu. Lalu Samuel pesan, tunggu saya. Nanti kita akan mengadakan korban bakaran. Saya yang akan pimpin. Itu pesan dari Samuel kepada Saul. Jadi disuruh apa? Tunggu. Nah ini ya, disuruh tunggu. Kemudian apa yang terjadi? Segala yang dikatakan Nabi Samuel itu betul terjadi. Semua apa yang akan dihadapi oleh Saul itu betul-betul terjadi. Nah, tapi kemudian coba perhatikan perintah Samuel juga kepada Saul waktu nanti Saul ada di Gilgal. Perintahnya adalah tunggu. Oke? Nah, di dalam ayat 8 pasal 13 yang kita baca tadi, Samuel itu minta supaya Saul tunggu, dan betul Saul tunggu. Jadi masuk hari ke-7, waktu itu bangsa Israel sedang akan menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Jadi kemudian disuruh, ayo tunggu. Maka hari yang ke-7, betul mereka sedang menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Lalu kemudian Samuel tunggu. Ini kenapa Samuel belum datang? Apalagi dikatakan tadi bahwa orang Israel mulai tercerai-berai. Mereka mulai ketakutan. Mereka mulai ada yang pulang kembali ke rumahnya. Waduh, Saul jadi bingung. Ini mau bagaimana ini? Tunggu Samuel. Kok Samuel gak datang-datang? Cari mana Samuel? Belum datang-datang. Sampai kemudian akhirnya hari ke-7 itu belum lewat. Saul tidak bisa menunggu lagi. Dia langsung ngomong sama kemudian mungkin ya prajurit, yuk bawa sini korban bakarannya. Yuk, saya yang akan pimpin korban bakaran itu. Apa yang terjadi? Baru saja dia selesai mengadakan persembahan korban bakaran, Samuel muncul. Samuel datang tepat di hari yang ke-7. Tepat seperti yang dikatakan oleh Samuel bahwa hari ke-7 dia akan datang. Nah, anak-anak, di sini kita lihat bahwa Saul tidak sabar. Dan akhirnya Saul menjadi tidak taat. Anak-anak perhatikan, kesabaran itu sangat penting karena berhubungan dengan ketaatan. Jadi ketika kemudian kita bisa sabar, itu tandanya kita sedang taat. Nah, itu penting sekali. Ya. Ketaatan adalah sikap yang sangat penting bagi Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan supaya kita itu taat. Itu hal yang penting. Kita boleh menjadi seorang yang hebat, orang yang pintar, orang yang brilian, luar biasa dipuji orang. Tetapi ketika kita tidak taat, maka Tuhan pun tidak akan memuji kita sedikit pun tidak. Tuhan mau yang terpenting itu taat. Bahkan ketika kita yang hebat ini tidak taat, perhatikan, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Kita yang mungkin begitu hebat dilihat orang, tapi karena kita tidak taat, saat itu kita sedang menyakiti hati Tuhan. Anak-anak perhatikan, Adam dan Hawa tidak taat, maka mereka dihukum oleh Tuhan. Bangsa Israel tidak taat, mereka dihukum oleh Tuhan. Saul yang kita pelajari hari ini tidak taat, dia pun dihukum oleh Tuhan. Tuhan kemudian tidak memperpanjang usia kerajaannya, ya. Lalu kemudian Saul diganti oleh Daud. Bahkan ketika Saul masih menjabat sebagai raja, Tuhan sudah memilih Daud untuk menggantikannya. Lalu kemudian kita lihat Yunus. Ingat kisah Yunus? Dia tidak taat.
Tuhan pun menghukum dia. Dia harus ditelan oleh ikat yang besar. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, jadi penting sekali untuk kita taat. Contohnya seperti waktu-waktu saat ini, ya. Kita diminta untuk apa? Menunggu di rumah. Banyak yang mungkin sudah nggak sabar, ya. Banyak yang sudah ingin keluar, mau ketemu teman, mungkin mau ke sekolah, mau ke mall, mau jalan-jalan dan sebagainya. Tapi kita diminta untuk taat, ya kan? Kita diminta untuk taat. Pemerintah menghimbau supaya kita stay at home. Nah, anak-anak stay at home nggak? Sabar nggak? Taat nggak dengan himbauan pemerintah? Ya, apalagi anak-anak sudah besar, kalian sudah besar. Bukan lagi seperti anak TK yang merengek-rengek. Kalian harus belajar memahami dengan kondisi yang ada. Dan dengan pemahaman itu kita belajar untuk taat. Ya, kita menunggu waktunya. Satu hari nanti pasti ada waktunya. Ketika kemudian ini lewat, kita mesti yakin, kita percaya Tuhan menolong. Ya, nah di dalam kondisi ini biarlah kita terus yakin. Kita boleh kemudian percaya bahwa Tuhan sudah mengatur yang terbaik untuk kita. Ya dong, Tuhan kita kan Tuhan yang penuh kuasa. Dan dalam kekuasaannya dia yang luar biasa, dia juga Tuhan yang kita tahu dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang maha baik. Ya, kita harus senantiasa percaya kepada dia. Ingat anak-anak, kita punya Tuhan yang baik. Dia sudah mengorbankan dirinya mati untuk menebus kita dari dosa. Dia kemudian bangkit. Dia menjamin kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kita betul-betul harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang tidak membiarkan kita. Nah, tetapi di dalam kondisi saat ini kita mesti sabar. Sabar melihat apa yang sedang Tuhan akan kerjakan. Karena dia Tuhan yang tidak mungkin salah. Merencanakan dan merancangkan kehidupan yang penuh damai sejahtera bagi kita. Segala yang baik yang dia siapkan bagi kita. Dia tidak mungkin salah. Dia tidak mungkin gagal. Ya, apa yang dia sudah rencanakan, apa yang dia sudah rancangkan, itu pasti sesuatu yang luar biasa baiknya. Sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, karena itu anak-anak, jadi kadang-kadang mungkin tanya ke mister, mungkin tanya ke miss, tanya ke madam, kapan nih sekolah? Ya, kapan nih bisa keluar? Ya, mungkin kita belum tahu jawabannya. Tapi di dalam masa kita menunggu, biarlah kita menunggu dengan taat, tetap bersuka cita, tetap bersyukur, ya, karena apa yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Seperti sekarang ini misalnya bersyukur, walaupun stay at home, ya, belum bisa datang ke sekolah, tapi kita bisa tetap mengikuti Sabtu Ceria secara online. Sekarang sudah bisa diadakan. Ya, Mister senang, Mister juga berharap anak-anak semuanya senang. Oke, jadi ingat Tuhan kita Tuhan yang baik, dan Dia saat ini sedang bekerja. Kita menunggu dengan taat, percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan terima kasih karena hamba boleh menyapa anak-anak walaupun secara online di dalam acara Sabtu Ceria ini. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Dan hamba sungguh berharap memohon Engkau memberkati anak-anak dalam keadaan yang baik. Kalau saat ini mereka dalam kesusahan, susah mungkin hatinya susah, atau bahkan mungkin ada yang kurang begitu sehat. Mohon Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Terlebih firman yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah kami ditolong oleh Tuhan untuk kami mampu melakukannya. Kami taat. Ketika kami menunggu waktunya, untuk kami kemudian bisa lepas dari kemudian kondisi yang ada saat ini. Kami tetap menunggu dengan taat. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan terus bekerja untuk menolong kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti siaran secara online untuk Sabtu Ceria ini.
Tuhan memberkati juga keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, hamba berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak.